Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, aneka benda di sekitarku, pembelajaran kelima. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukanlah percobaan berikut. Percobaan 1. Mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan. 1. Kantong plastik, bening, 2 balon. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, lengkapilah tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Nah, kesimpulan dari kegiatan praktek yang tadi kita lakukan adalah benda gas adalah benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Ciri benda gas adalah bisa mengisi seluruh ruangan. Hal itu terjadi karena sifat benda gas yang ringan dan bisa berterbangan di udara hingga ke setiap sudut ruangan. Yang kedua, lakukanlah percobaan secara berkelompok. Berikut ini. Alat dan bahan. 1. Benang secukupnya. Yang kedua, balon 2 buah. Yang ketiga, sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaannya. 1. Tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. 4. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. 6. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah balon yang berisi udara akan lebih besar atau lebih berat daripada balon yang sudah ditusuk oleh jarum. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Yang pertama, timbangan beras. Yang kedua, timbangan badan. Yang ketiga, timbangan kue. Keempat, timbangan gantung. Kelima, timbangan warung. Dan keenam, neraca. Apakah anak-anak pernah melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu tentang penggunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikanlah bersama teman-teman. Nah, selanjutnya kerjakanlah soal berikut ini. Timbangan di samping dipakai untuk mengukur apa? Kedua, untuk menimbang berat badan bayi digunakan. 3. Timbangan warung dapat menimbang berat
benda maksimum hingga berapa? 4. Untuk menimbang bahan kue hingga 15 kg dapat digunakan. Kelima, nama timbangan di samping adalah Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas. Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat, hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, setelah membaca cerita di atas, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Kerjakan tugas kalian dalam buku tugas kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.